Jumpa lagi di channel saya. Tapi untuk malam ini kita akan belajar tentang blockchain REST API ya. Jadi saya akan sedikit share tentang eksperimen saya tentang blockchain. Oke. Jadi kalau banyakkan orang itu bahas blockchain itu katanya sama dengan Bitcoin gitu ya. Padahal itu sebuah konsep yang berbeda gitu ya. Jadi pada dasarnya si blockchain ini itu adalah teknologi di balik adanya Bitcoin. Nah, ibaratnya kalau Bitcoin itu adalah salah satu produk yang dihasilkan dari teknologi blockchain. Nah, jadi saya akan sharing tentang metode blockchain. Namun kita harus pahami dulu apa itu centralized data sama decentralized data gitu ya. Nah, jadi gini, kalau yang data tersentralisasi itu, jadi semuanya datanya itu terpusat oleh satu pusat gitu ya. Contohnya si A, komputer B, komputer C, D, E, F gitu. Nah, setiap transaksinya itu akan tersimpan dalam satu komputer server gitu. Jadi resikonya itu ketika si pemilik komputer server ini mengubah data gitu ya, itu fatal sekali. Jadi ini harus orang-orang yang benar-benar dipercaya. Nah, bedanya kalau yang decentralized data itu semuanya komputer itu terhubung satu sama lain dan dia itu sifatnya tidak terpusat gitu ya. Jadi datanya itu semua orang punya gitu. Semua orang punya data masing-masing. Jadi ketika ada salah satu data yang ingin dirubah, kemudian dicocokkan dulu dengan data-data yang ada di komputer lain gitu atau di server lain gitu. Sama enggak? Kalau beda ya berarti data yang ini udah dirubah nih, udah dipalsukan dan dia dianggap sebagai data yang tidak valid. Nah, bedanya dengan kalau yang di sentralisasi data itu ketika salah satu data di sini dirubah, itu resikonya itu semua data akan terubah dan mungkin bisa saja dimanipulasi oleh orang-orang tertentu ya. Namun kalau dengan konsep desentralisasi data ini, ketika ada yang merubah data ini, maka harus divalidasi di semua jaringannya kayak gitu ya. Nah, si blockchain ini ternyata konsepnya menggunakan konsep desentralisasi data gitu ya. Nah, contohnya blockchain itu kan dia itu bentuknya blok ya, blok gitu ya. Nah, si blok ini isinya indeksnya itu blok nomor berapa gitu ya. Terus timestamp itu kapan dibuat bloknya. Terus transactionnya itu datanya nih, datanya. Biasanya kalau di awal itu datanya masih kosong. Kemudian nonce. Nah, nonce ini adalah angka angka unik yang akan digunakan, dia itu akan berpengaruh terhadap hash. Nah, hash di blok berikutnya. Kemudian di sini juga ada data previous block hash. Nah, karena dia di awal maka dia prev block hashnya adalah 0. Nah, contohnya si blockchain ini ketika orang melakukan transaksi data atau mengirim suatu data, gitu ya. Contohnya datanya adalah dia ngirim sebuah amount nominal 200, pengirimnya dari Tari, kemudian si penerimanya adalah Iqbal gitu ya. Nah, kemudian si blockchain ini akan membuat sebuah blok baru dalam yang terhubung sebagai sebuah rantai gitu ya. Nah, namun datanya itu masih dianggap sebagai pending transaction. Jadi dia benar udah mengirim data ini, data amount, sender sama recipient, tapi pertama datanya masih dianggap sebagai pending transaction sebelum datanya dilakukan penambangan atau dilakukan mining. Nah, kalau sudah dilakukan mining, nanti dia akan melakukan validasi, dia akan membaca hash sebelumnya. Nah, kalau hash sebelumnya itu cocok, nah, maka datanya dia akan menjadi data transaksi yang benar gitu ya. Jadi udah nggak jadi data transaksi lagi. Nah,
dia akan menuju blok ini 2 ya, di indeks kedua nih. Kemudian dia ada waktu sendiri, data transaksinya, kemudian nonce-nya berubah lagi, kemudian hash-nya dia generate hash lagi dari nonce yang 100 ini, kemudian previous block hash-nya dia baca dari hash sebelumnya. Oh, hash sebelumnya adalah genesis block. Benar ya? Kalau benar, berarti datanya ada valid gini. Dan seterusnya, kayak gitu. Nah, lebih detailnya, contohnya saya akan contohkan dengan menggunakan API endpoint. Jadi, gini pertama sih, misalnya kita di server 3000 ya, port 3000, kita akses data blockchain awal. Kan masih kosong nih. Kemudian kita mining, kita lakukan mining, lalu kita coba lihat blockchain lagi. Makanya datanya akan berubah gitu ya. Nah, ketika si port 3000 atau node pertama itu misalnya melakukan transaksi, contohnya dia ngasih transaksi mengirim data lewat API endpoint menggunakan metode POST, itu amount-nya 100, ngirim data dari Tarik, kemudian recipientnya si Iqbal. Nah, kita ngecek dulu si blockchain. Oh, ternyata si blockchain ini datanya masih pending ya. Lalu setelah dilakukan mining, itu nih dia ya termasuk dalam proof of work, itu bener nggak si hash-nya dengan yang sebelumnya. Oh, jika benar, nah dia akan menjadikan datanya sudah jadi bukan data pending transaction atau data transaction yang benar gitu ya. Nah, kalau salah dia masih pending terus, nggak bisa ditambang kayak gitu. Itu blockchain. Nah, si blockchain ini kan konsepnya tadi adalah desentralisasi gitu ya. Jadi si API yang dibikin ini juga harus terdesentralisasi. Ya, maksudnya itu kita nggak boleh percaya pada satu entitas tunggal. Nah, maksudnya kalau API-nya hanya dia berjalan di satu server, ya dia namanya bukan blockchain. Nah, dia harus dilakukan desentralisasi atau dia bisa dibaca oleh banyak jaringan yang terhubung oleh konsep desentralisasi ini. Maksudnya gimana? Nah, contohnya di jaringan desentralisasi kita bisa ini menambahkan satu komputer atau satu port lain di port anggota. Misalnya kan kita bikin API nih, bikin API blockchain di port 3001. Nah, biar terdesentralisasi, kita bisa menambahkan node lain yang portnya 3002 misalnya ya. Dia terhubung dengan yang 3001 atau kita tambah, maksudnya kita tambahkan yang 3002 itu kita tambah ke yang port 3001. Jadi ketika ada perubahan data di sini atau penambahan data di sini, nah di sini juga akan terlihat gitu. Jadi ketika ada salah satu data dirubah, dia akan ngecek lagi. Wah, di komputer lain akan dicek lagi gitu. Datanya kok udah beda gitu. Jadi kalau udah beda berarti ini kemungkinan ada perubahan data atau curang gitu, misalnya seperti itu. Nah, konsep desentralisasi misalnya kita bisa menambahkan ini di port server 3005 gitu ya, misalnya dia anggotanya bisa port 3001, 3002, 3003. Jadi si jaringan desentralisasi blockchain ini bisa berjalan di 4 komputer atau 4 server gitu ya. Kemudian ada konsep yang namanya broadcasting data. Nah, misalnya gini, kita si server A itu melakukan transaksi data di server A ya, portnya 3001, ngirim data amount, sender, sama recipient gitu ya. Kemudian dia ngirim datanya, dia di broadcast ke server lain yang udah masuk di jaringan anggotanya kayak gitu. Jadi si port 3004 dia baca ada transaksi juga, kemudian port 302 dia baca ada broadcasting data juga, di port 3003 juga ada kayak gitu. Gitu ya. Nah, kemudian selain kita bisa menambahkan beberapa anggota ke dalam suatu jaringan blockchain, itu kita harus melakukan sinkronisasi blockchain network. Nah, maksudnya sinkronisasi ini itu agar semua datanya itu sama ketika ada penambangan data. Nah,
Metode pertama, kita harus melakukan broadcast, yaitu ketika membuat transaksi baru dan menyiarkannya ke semua node lain di jaringan blockchain, sehingga setiap node di dalam jaringan akan memiliki data transaksi yang persis sama dan seluruh jaringan secara efektif akan disinkronkan. Nah gitu ya. Jadi dia kan melakukan transaksi data nih yang ini. Jadi yang di sini juga sama datanya. Ada data transaksi, misalnya di sini transaksi si Iqbal ngirim ke Tari 300, ya si server 304, 302 dan 303 sama dia nerima data sama gitu. Itu yang maksudnya dengan konsep sinkronisasi. Nah, nomor dua, kemudian dia akan melakukan penambahan blok dalam bentuk validasi blok dan menambahkannya blok ke blockchain gitu ya. Kalau udah benar-benar valid eh, dengan metode ngecek proof of work-nya atau ngecek hash-nya, itu dia akan menambahkan blockchain-nya. Lalu main ini membuat blok baru dengan bukan proof of work. Nah, ini lanjutan dari tervalidasi tadi udah bikin blok, lalu lakukan penambangan, kemudian dia akan menyiarkan blok baru itu ke nodo lain menggunakan atau menambahkan blok endpoint dan melakukan transaksi imbalan penambangan dan menyiarkannya ke seluruh jaringan blockchain menggunakan atau transaksi titik akhir siaran. Maksudnya ya kalau sudah ditambang berarti transaksi tersebut API-nya itu masuk di semua port anggota ya atau server anggota gitu. Nah, ini kan broadcasting ya contohnya nih si 3001 dia akan melakukan register dan broadcast node. Itu contohnya si port 3002 sama 3003 dia ditambahkan ke 301. Jadi anggotanya sekarang adalah 3001, 3002 dan 3003 ya. Dia anggotanya ada 3. Lalu si 3002 dia melakukan mining, maka dia akan mendapatkan informasi dari 3001 gitu. Lalu contohnya si 3001 ini melakukan transaksi yang di broadcast ya. Melakukan transaksi apa? Contohnya itu tadi amount 300, total 300 dari Ipung, kemudian penerimanya adalah Mas Nasir. Oke. Nah, setelah ditransaksi, maka di statusnya pertama jadi pending. Setelah pending, dilakukan penambangan data di salah satu port menggunakan endpoint mine gitu ya. Nah, transaksi pending dapat dilihat pada semua anggota. Lakukan mining di semua node agar data dianggap valid dan semua node menerima semua data yang sama. Nah, jadi kalau udah dilakukan mining, maka dan dianggap valid gitu ya, maka semua node menerima semua data yang sama. Nah, gitu ya maksudnya di sore ini ya maksudnya. Ini maksudnya sama. Jadi ketika ada transaksi di sini gitu, kemudian udah melakukan mining, ya udah datanya juga dia punya data si transaksi si A, dia punya kayak gitu. Terus nah, kita akan belajar contohnya konsensus algoritma. Nah, si blockchain ini menggunakan algoritma yang namanya konsensus. Nah, algoritma ini memastikan semua node menerima data yang sama tanpa terkecuali dan menghindari aktor jahat yang mencurangi transaksi data gitu ya. Jadi dengan menggunakan algoritma ini memungkinkan si blockchain ini ketika ada suatu transaksi semua anggota blockchain itu di beberapa server dengan port berbeda itu akan menerima data yang sama. Nah, si konsensus ini cara kerjanya itu cuma bandingin panjang chain dari setiap data node. Nah, chain terpanjang dianggap sebagai chain yang paling benar. Ya. Misalnya kan kita ada di port A itu panjangnya sekian, di port B sekian, di port C sekian gitu ya. Jadi di si port B ini kan paling panjang. Nah, makanya si rantai terpanjang ini dianggap sebagai yang memiliki blok terbanyak itu dianggap sebagai yang benar gitu ya. Karena apa? Karena kita asumsikan bahwa seluruh jaringan berkontribusi pada rantai terpanjang karena terdapat banyak pekerjaan yang masuk ke rantai itu gitu ya. Jadi yang paling panjang itu dianggap yang benar. Tapi tidak hanya sebatas itu, caranya kita harus melakukan validasi chain dulu.
yaitu memvalidasi blockchain dengan membandingkan semua hash dari semua blok di dalam rantai. Lalu dia lakukan konsensus endpoint, membuat endpoint dengan fungsi konsensus yang berfungsi mencari rantai terpanjang dan memanggil fungsi validasi apakah rantai terpanjang tersebut valid. Jika iya, maka tetapkan rantai tersebut sebagai transaksi chain yang benar, gitu ya. Nah, contohnya gini, masih konsensus ya. Contohnya gini, si node 1 kan daftarin tuh secara broadcast tuh node 2 dan node 3 tuh, si server 2 dan server 3. Lalu si node 1 kan ngelakuin transaksi data, ngirim data. Lalu node 2 itu melakukan mining. Maka data sudah masuk pada 3 node anggota. Gitu ya. Jadi setelah ada termining itu data yang ditransaksikan oleh si node 1 akan masuk di node 1, node 2, dan node 3. Lalu tiba-tiba ada anggota baru yang ingin masuk nih, namanya node 4 atau server 4 gitu ya, komputer keempat gitu. Nah, kan dia kan masih kosong nih. Lalu dia itu harus dilakukan konsensus untuk node 4. Nah, data transaksi yang sudah terjadi di node 1, node 2, dan 3 nanti secara otomatis dia akan masuk ke node 4. Nah, data akan sama kembali dan aman dimanipulasi. Maksudnya gimana? Nggak bisa gini, contohnya si node 4 ini datang tiba-tiba dia punya data sendiri gitu ya. Kemudian dia gabung, oh dia punya transaksi A, B, C gitu. Nggak bisa. Setelah ada model konsensus, itu nadanya akan node ini datanya akan diselaraskan menjadi satu kayak gitu. Jadi tidak mungkin ada manipulasi. Dan kemungkinan ketika ada perubahan data di salah satu anggota, itu nada yang berbeda sendiri itu akan dianggap sebagai akan dikecualikan atau dia tidak dianggap sebagai anggota. Karena si konsep blockchain ini itu dia akan ngecek seluruh komputer anggota. Nah, makanya dianggap sebagai metode yang cukup aman ketika mengamankan sebuah data. Jadi kalau pengen merubah data salah satu ya harus komputernya dimatikan semua atau komputer servernya dimatikan semua. Dan ketika si blockchain ini semakin banyak anggotanya, maka dianggap blockchain sebagai metode yang lebih aman. Jadi semakin banyak semakin aman karena komputernya harus dimatiin satu-satu kayak gitu. Dan kita juga bisa mengambil data API secara spesifik untuk mengonsumsi API klien. Misalnya kita bisa ngambil data berdasarkan hash-nya atau berdasarkan ID transaksinya gitu ya. Atau bisa menggunakan get by address atau berdasarkan si kita ngecek sendernya atau recipientnya kayak gitu. Jadi itu untuk saya sharing tentang blockchain itu seperti itu ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Oh iya, nanti mungkin setelah ini saya akan share contoh pengaplikasiannya dalam bentuk API-nya JSON. Jadi saya akan demokan blockchain-nya, misalnya dia mendaftarkan anggota dulu secara broadcast, kemudian ada transaksi data, kemudian ada proses mining, kemudian dicek lagi di blockchain, dan ada nanti konsep konsensusnya bagaimana kayak gitu ya. Jadi datanya nanti akan sama semua. Jadi dari saya mungkin cukup, semoga bermanfaat. Kalau bingung mungkin bisa kita diskusikan di kolom komentar teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa di video saya berikutnya.